Kita tanya adik-adik yuk. Ya adik-adik apa kabar semuanya? Pastinya juga baik. Harus baik, Kak. Oh iya Kak, sebelum kita ibadah, ada hal yang harus diperhatikan loh Kak. Yang pertama apa Kak? Yang pertama, pakai pakaian yang rapi dan sopan. Terus kalau ada mainan di sekitarnya, disimpan dulu mainannya biar bisa fokus ibadahnya. Yang kedua, untuk kalau ada kakak, adik, teman-teman, yuk diajak ibadah bareng-bareng. Terus yang ketiga, untuk persembahannya bisa kalian titipkan ke orang tua untuk ditransferkan ke rekening GPDIP. Dan yang terakhir, mari beribadah dengan semangat dan sungguh-sungguh. Sebelum kita mulai ibadah, adik-adik kita berdoa dulu ya. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu selama seminggu Tuhan. Pada hari ini Tuhan kami kembali beribadah ya Bapak. Kau berkati kami, berikan kami roh yang dengar-dengaran, fokus mau ibadah. Kami fokus memuji muliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Siapa di sini yang mau jadi anak cucu? Aku Kak. Yuk semuanya kita balik berdiri, kita mau puji Tuhan ya. Jujur
dimanapun mereka berada. Kau yang memberikan roh yang taat, dengar-dengaran yang daripadamu ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Petra Kid, jumpa lagi dengan Kak Tuti di sini. Wah, sudah 2021. Ngomong-ngomong, tema kita kan masih tentang kejujuran. Minggu kemarin Kak Hedi membawakan kejujuran. Minggu yang lalunya lagi Kak Yuli membawakan kejujuran. Nah, hari ini Kak Tuti juga membawakan tentang kejujuran. Tapi kejujuran apa ya adik-adik ya? Kejujuran dalam alam. Apa sih Kak Tuti? Kok kejujuran dalam alam? Nah, maksudnya adik-adik, di alam ini juga ada hal-hal yang dapat berkata jujur selain manusia, selain orang. Contohnya apa ya Kak Tuti? Nah, hari ini Kak Tuti mau membawakan tentang kejujuran alam, yaitu seekor binatang yang sangat buas. Dia disebut raja hutan. Badannya memiliki bulu yang lebat. Ayo, siapa yang tahu adik-adik? Apa? Benar sekali, seekor singa. Wow, pasti kalau adik-adik melihat seekor singa, apa kata adik-adik? Serem, iya, takut, benar. Karena takut kita dimangsa. Nah, adik-adik, kenapa sih singa kok disebut binatang yang jujur? Adik-adik tahu nggak? Nih, kalau manusia atau orang dilihat dari kejujurannya dari apa? Nah, seperti firman minggu lalu, manusia dilihat kejujuran dari ucapannya, dari perkataannya. Orang ini jujur, itu bohong. Bisa dilihat dari ucapannya. Tapi karena singa ini tidak bisa bicara, dilihat kejujurannya dari tingkah lakunya, dari gerak-geriknya, dari sikapnya. Nih, adik-adik mau tahu nggak? Singa nih bisa menandakan sesuatu. Dia binatang yang tidak bohong. Lewat apa adik-adik? Nah, dari ekornya bisa kita lihat adik-adik. Ketika ekor singa itu nih bentuknya lengkung, nih seperti ini nih. Lengkung seperti kurva, itu menunjukkan salam persahabatan. Jadi adik-adik, meskipun kalian lewat di depan singa, kalau buntutnya singa ini, ekornya ini melengkung begini, adik-adik tidak akan diapa-apakan. Karena singa ini bersahabat dengan kita, perutnya masih kenyang. Jadi tidak butuh memangsa. Jadi jangan takut adik-adik. Jadi buntutnya melengkung pas jalan. Wow, adik-adik tenang. Nah, tanda yang kedua, ketika nih buntut singa runcing ke bawah. Jadi begini nih. Hop. Nah, terus digerakkan naik turun ini. Ting, tang, ting gitu seperti tangannya Kak Tuti. Itu menunjukkan bahwa kita harus waspada. Karena singa itu lagi mencari mangsa. Perutnya sudah mulai kriuk, kriuk, kruk, lapar. Ayo, siapa yang kalau lapar perutnya berbunyi seperti itu? Wah, Kak Tuti juga pernah kalau lapar itu perutnya bunyi. Aduh, malu, cacing-cacing pada bernyanyi. Nah, itu singa juga begitu. Kalau udah kriuk-kriuk, dia waspada. Kita harus waspada. Buntutnya nih, ekornya ini turun ke bawah. Nah, ada lagi adik-adik. Kalau ekor singa ini menunjukkan lurus ke belakang, lurus begini. Nah, ini kita harus lebih waspada lagi. Kenapa adik-adik? Karena singa ini siap menerkam. Waduh, siap memburu. Jadi kalau kita ada di sekitar situ, sudah pasti kita kena. Emang ada yang berani melawan singa?
Oh, kalau di cerita Alkitab ada. Tapi kalau kita harus berlatih dulu, ya. Nggak boleh kalau singanya lagi buntutnya lagi lurus ke belakang gini, kita harus hati-hati. Takutnya kita dimangsa. Wah, jadi makanan lezatnya. Karena singa makan daging. Jadi kita harus hati-hati. Nah, adik-adik, seperti firman Tuhan juga katakan dalam Amsal 23 ayat 16. Jiwaku bersukaria kalau bibirmu mengatakan yang jujur. Nah, siapa yang mau menjadi anak-anak yang jujur? Jadi kalau kita jujur, hidup kita akan bersuka cita. Karena kita disukai banyak orang. Perkataan kita didengar orang. Ucapan kita dapat diikutin orang. Seperti singa tadi. Sedangkan binatang singa saja bisa berkata jujur lewat tingkah lakunya. Jadi ucapan kita juga harus jujur supaya hidup kita bersuka cita. Nah, ada juga adik-adik, kalau Kak Tuti ngajar itu ada syair jujur. Syair jujur tuh gimana sih? Jujur, bila aku berkata jujur, hidupku dipercaya. Bila aku berkata benar, ucapanku didengar. Nah, kalau kita jujur, hidup kita pasti dipercaya banyak orang. Kalau kita berkata benar, ucapan kita juga didengar banyak orang. Ayo, siapa di sini yang menjadi anak jujur? Angkat tanganmu adik-adik. Benar, semuanya pengen jadi anak jujur. Semua pengen disukai oleh Tuhan, dicintai oleh Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan, berkenan di hadapan teman-teman kita lewat ucapan kita. Oke adik-adik, sebelum kita akhiri firman Tuhan kita, yuk kakak minta semuanya bangkit berdiri. Kita mau ayat hafalan supaya firman Tuhan rema dalam hati kita. Oke, udah siap adik-adik? Semuanya berdiri. Kita mau katakan ayat hafalan dalam Matius 5 ayat 37. Dalam mana? Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Karena apa yang lebih dari itu berasal dari si jahat. Ulangi ya adik-adik ya. Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih dari itu berasal dari si jahat. Jadi kalau kita suka berbohong, berarti kita ikutin ajaran iblis, si jahat. Nah, tapi kalau kita berkata benar, berarti hidup kita mengikuti firman Tuhan. Kita mau berkenan di hadapan Tuhan, jadilah anak-anak yang suka berkata jujur. Supaya kita banyak teman, hidup kita dipercaya, dan hidup kita berkenan kepada Tuhan. Oke adik-adik, kita mau siapkan hati kita, semuanya boleh duduk. Kita mau berdoa, minta tuntunan Tuhan, supaya kita jadi anak-anak yang jujur dan berkenan di hadapan Tuhan. Seperti binatang singa tadi. Oke adik-adik, semuanya lipat tangan, semuanya tutup matanya. Kita mau berdoa. Bapa yang baik dalam surga, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami kejujuran lewat seekor binatang singa Tuhan. Tuhan, kalau singa saja dapat berkata jujur lewat gerak-geriknya Tuhan. Terlebih kami ciptaan-Mu yang paling sempurna Tuhan. Biar kami menjadi anak-anak-Mu yang jujur lewat ucapan kami, lewat perkataan kami Tuhan. Supaya hidup kami Tuhan berkenan di hadapan-Mu, menyenangkan di hati-Mu Tuhan, dan juga disukai banyak orang, dan hidup kami dapat dipercaya Tuhan dimanapun Engkau tempatkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Roh Kudus, mari bekerja sama, Kau jamah setiap
anak-anak-Mu Tuhan, agar menjadi anak-anak yang jujur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan doa kami. Amin. Terima kasih adik-adik. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Yo Peta Kids, balik lagi nih sama aku, sama Kak Intan. Biasanya kalau udah ketemu kita ngapain sih Kak? Ya udah pasti kreativitas dong. Nah, adik-adik udah siapin kan bahan-bahannya? Udah pasti dong Kak, udah. Lanjut aja ya adik-adik, ini dia bahan-bahannya. Ini dia nih adik-adik bahan yang kita butuhkan untuk kreativitas kita kali ini. Langkah pertama adik-adik buat bentuk lingkaran, yang satu besar dan yang satu kecil. Kemudian dengan warna krem tadi juga adik-adik buat telinga ya. Dan dengan warna coklat adik-adik bisa buat hidung seperti ini. Langkah selanjutnya di sini udah aku rekatkan di lingkaran kecil dan di telinga maupun di hidungnya menggunakan double tip maupun lem. Lalu adik-adik bisa rekatkan telinganya di sini. Lalu setelah itu adik-adik rekatkan di sini. Lalu adik-adik ambil hidungnya. Rekatkan di sini. Hingga jadi seperti ini adik-adik. Kemudian adik-adik bisa gambar mata dan mulutnya seperti ini. Dan jangan lupa ya adik-adik gunting warna orange-nya menjadi seperti ini. Tada! Udah jadi nih adik-adik kreativitas kita kali ini. Kita buat singa. Lucu ya adik-adik. Nah adik-adik kakak mau ingetin lagi nih tentang 3M, yaitu mencuci tangan, kedua menggunakan masker, dan ketiga menjaga jarak. Nah, selamat hari Minggu ya adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Happy Sunday,